sliramu wis kadung kenal karo bapak ibu wis kebacut nyaman ro sliramu opo kowe ra ngerti opo ra ngrumangsani wis kebacut kaya saiki kuduke aku bingung ngadepi iwas takut keli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang jebolmu dadi pelampiasan iwas tak bangga kita pamer-pamerke jebule aku mau dadi badute opo kowe ra ngerti opo ra ngrumangsani wis kebacut kaya saiki kuduke aku bingung ngadepi iwas takut keli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang jebolmu dadi pelampiasan iwas tak bangga kita pamer-pamerke jebule aku mau dadi badute iwas takut keli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang jebolmu dadi pelampiasan iwas tak bangga kita pamer-pamerke jebule aku mau dadi badute jebule aku mau isinan dewe ujung-ujunge mung isinan dewe Iya, saat ini kita ada di tengah kota, tengah kota. Ini benar-benar tengah agak agak ke utara. ke utara dikit. Jadi nggak tengah dong. Iya, enggak. Iya, tapi kita sedang di kota Yogyakarta. Iya. Tepatnya kita sedang di Balai RW 4 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta. Boleh tepuk tangan ibu-ibu yang ada di sini semua. Dan kita di tengah-tengah ibu-ibu beneran. Ini ibu-ibu Iya. beneran. Ini enggak ada bapak-bapaknya, Bu. Ini daerah sini ada bapak-bapaknya enggak?
Ya ada Thomas, tapi bapaknya tak suruh di rumah aja. Oh iya. Enggak, ini kan kita sama pelaku UMKM yang di kota ya. Iya, Kalau betul di kota sekali. ya bapak-bapaknya pada pergi lah bekerja ya. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY yang selalu menyapa, memberikan informasi, mendengarkan apa keluhan UMKM. Kita di acaranya Sarasehan, si Bakul. Boleh tepuk tangan dong. lagi. Nggak cuma dengerin keluh kesah, tapi kita juga memberikan solusi. Iya, Jadi benar hari ini sekali. kita juga membawa tim dari Plut, ya. Kita ada Mbak Atika dan juga Rafael yang ada Iya. di depan. Nanti akan membantu Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu tuh pengen misalnya nih legalitas saya itu belum lengkap. Nah, misalnya ada yang usaha kuliner. Iya. Caranya gimana? Nanti boleh ditanyakan ke teman-teman yang ada di depan, yang ada di tenda ya, Mbak. Iya. Yang ada di tenda depan Mbak Atika dan juga Rafael. Nanti ibu-ibu boleh tanya. Ada yang sudah ikut si Bakul? Ada, angkat tangan. Weh. Oh ada. Boleh tepuk tangan dong buat Karangwaru. Ternyata sudah. Masa nanti masa yang belum ya? betul. Nanti yang belum bisa langsung daftar hari ini juga habis acara ini langsung ketemu teman-teman yang ada di Ada yang depan. sudah punya NIB, boleh angkat tangan. NIB, Wah. wah. Yang sudah sertifikat halalnya sudah punya. Ini banyak Wah. makanan kan. Wah. Luar Ini pasti biasa. semuanya gratisan. Iya kan? Ketahuan. Langsung Oke. ya. Nah, sekarang kita mau tanya dengan perwakilan dari UMKM ya, yang Iya. ada di sini tuh punya potensi apa, sehingga nanti kita tahu nih kalau di DIY itu kita kan dikeliling di seluruh DIY ya. Benar sekali. Kalau di kota itu ini, kalau di sana di Kulon Progo ini, nanti di Wonosari, di Gunung Seperti Kidul itu apa? apa? Nah sekarang di kota ini kita sudah bersama salah satu ibu. Ini juga dari kelompok nanti akan cerita sendiri. Silahkan diperkenalkan ibu namanya siapa dan apa aktivitas produk-produknya seperti apa. Saya udah tahu mas namanya mas, Siapa? Bu Yuni. Kok ya? tahu? Terkenal ya ternyata. Kenal Oh, dong. Iya. Ayo Bu Yuni silakan. Bu. Coba silahkan. Terima kasih. Nama saya Kurota Ayuni, biasa dipanggil Bu Yuni. Saya perwakilan dari kelompok Warucraft. Jadi Warucraft itu adalah kelompok pengrajin kain yang ada di Kelurahan Karangwaru. Warucraft. Ya, Warucraft. Oh. Waru. Waru. Karangwaru. Dari Karangwaru. Nah, Terus Oke. apa nih kan yang dikerjakan? yang kita bikin itu ada kain sibori, kemudian jemputan dan ekoprint. Nah, di kelompok kami itu selain kita memproduksi, kita selalu menambah ilmu. Dan sebentar lagi kita akan ada pelatihan batik juga, jadi kita mau menambah produk kita. Wes. Oh. Jadi ini nggak cuma produksi menambah ilmu. Betul. Ini ngomong-ngomong anggota kelompoknya berapa orang Bu? Ada 25 orang tersebar di 5 kampung. 5 kampung. Nah itu kalau semebar. Oh, semebar, tengklecek. Hampir semua kampung itu ada perwakilannya. Oke. Tapi maksudnya ketemunya gimana tuh kalau Di mana tersebar? ketemunya? Kan kita ada grup biasa pakai grup itu, Oh, kemudian ketemunya kadang di grup ketemu WA. juga, iya sama ketemu juga di kelurahan nanti. Itu produktif semua Bu, 25 anggotanya? Separuhnya. Oh untung saya Tapi tanya. lumayan, iya. Tapi lumayan dari 25 itu separuh sudah berproduksi, kemudian kita juga sudah ikut di beberapa kali bazar, kemudian yang ini sekarang produk kami baru dipajang juga di Griya UMKM yang di Jalan Taman Susu. Nah, berarti kan juga produktif, juga ada pasarnya. Ini ngomong-ngomong kenapa Bu, dari 25 anggota kok cuma separuhnya yang aktif tuh kira-kira kendalanya apa Bu? Ada kesibukan yang lain. Oh sibuk. Tapi ini ngumpulnya awalnya kenapa bisa ngumpul 25 Ngumpul orang? itu, kita awalnya dari pelatihan. Oh, dari pelatihan. Di kelurahan itu kita pelatihan Sibori, kemudian ternyata setelah pelatihan itu kita merasa kok ilmunya masih kurang gitu. Jadi kita latihan sendiri, kemudian latihan sendiri. Setelah latihan, kemudian kita mencoba untuk jualan kok laku. Kok laku? Iya, kok laku itu. Berarti Jadi nggak- kita- ya? nggak tahu ya kalau laku ya? Iya, kita nggak pikirnya itu kita ya paling iseng-iseng. Oh iya, iseng-iseng berhadiah. Itu gitu ya. lakunya pas apa? Pas bazar, kemudian ada juga yang kemudian kita nyebar kartu nama dan lewat status-status gitu. Ngomong-ngomong Ada. itu laku karena apa?
Harganya murah, diobral apa boleh Enggak, diambil? harganya standar sih kita. Bukan. Harganya Ini ya standar. contohnya ini Ya. maaf Bu, maaf. Ini ya contohnya. Ya, contohnya ini yang jemputan. Iya jemputan. Ini kalau misalnya, boleh tahu ini itu berapa Bu harganya? Kalau ini 2 meter 125.000. 125.000. Kalau di Warucraft sudah punya apa ya? Ciri khas ciri atau khas. karakter tersendiri enggak? Misalnya dari godong waru gitu, Oh, itu ekoprintnya. belum. Jadi kita yang ciri khas besok kita mau yang batiknya itu. Kita Batiknya. mau bikin batik khusus yang nanti kita bikin motif karangwaru. Kalau karangwaru itu menurut sejarahnya itu kan ada daun waru dan bunga selasih. Itu nanti kita gabungkan di situ biar Di waru dan selasih, Iya. jadi Oke. khasnya batiknya. Iya. Ngomong-ngomong Bu, ini yakin nanti kejual semuanya Yakin, diproduksi? yakin, insya Allah. Kok yakin? Gimana caranya strateginya menjual? Kalau kita itu kan ada itu tadi dititip-titipkan ke beberapa outlet, misalnya tadi yang di Gria UMKM, kemudian kita juga yang status itu banyak juga yang order lewat status itu. Status Status WA. apa? Status WA. Oh, iya, WA. status WA itu, iya. Status WA sama Berarti ada media beberapa- sosial sudah iya, media mulai sosial. diaktifkan ya. Iya, Ada sih. Instagram, Instagram Facebook? belum. Belum. Berarti cuma. Nah, ini Bu, ini kalau saya beli nih 120 ya. Iya. Ini sampai rumah saya pakai gitu, saya bikin baju itu jadi putih atau tetap Insya ungu? Allah tetap ungu. Oh iya. Sudah dikunci. Tidak hilang ya gambarnya. Hilang Mas, Sudah kalau teruji ya, Bu? dijemur di Dijemur pinggir di luar, jalan. ya. Dijemur di luar di pinggir jalan itu. Ada misalnya hilang itu namanya. Misalnya saya pengen saya kan nggak tahu nih cara merawatnya itu, ada panduannya gitu nggak Bu? Di labelnya gitu. Belum ada sih. Biasanya kita kalau ada yang beli kita kasih tahu nanti kalau mencuci hanya dicelup-celup atau paling bagus itu pakai lerak. Ya kalau Nah. lerak nggak ada ya pakai sampo gitu. Kemudian nanti dijemurnya hanya diangin-anginkan. Nah itu kan kalau ditulis di sini kan enak ya Bu. Ya. Ada Soalnya panduan. suka lupa kan. Lupa. Oke, Lupa di terima kasih mana ya? masukannya nanti. Oh iya, bisa. iya. Oke deh. Oh iya, ini Iya. Warucraft ya sudah ada godong warunya yang membentuk kupu-kupu. Semoga nanti ini tambah berkembang, kelompoknya Amin, juga amin. semakin aktif. Apalagi kalau tahu, oh ternyata laku itu pasti biasanya tambah aktif. Iya. Oke. Iya. Nanti siap-siap juga kalau ternyata laris ya, kelarisan ya. Oke. Kita berikan apresiasi buat Bu Yuni. Matur nuwun Bu Yuni. Iya. Monggo. Kita sekarang ngundang yang berikutnya. Satu lagi. Karena di sini tuh ketika kita masuk tadi ibu-ibu tuh bawanya semuanya adalah kuliner. Bener nggak ibu-ibu? Iya. Siapa yang usahanya kuliner? Angkat tangan. Oh semua, hebat sekali. Jadi saya mau undang ketuanya ini, Bu Endang Aryatmi, ketua kelompok kulinernya Bu Endang. Silakan Bu, sini Bu. Iya, kok nggak bawa produknya? Oh produknya. Iya, biar pingin gitu loh ngelihat seperti apa kualitasnya. Nah, Oke. iya, kecil-kecil ya? Coba saya bawakan. Oke, ini produk Kacang, Kacang peyek. peyek kacang. kacang. Peyek kacang. Mereknya yang mana ini Bu? Renyah Ki. Pakai ki gitu. Iya. Oh, renyah ki. Iki lho, Pak. Renyah ki. Oh. Oke. Enggak renyahku. Ini Oke. Kebetulan Kinjo itu kan nama anak saya, jadi saya pakai inisial nama anak Oh saya. iya, Renyaki. rata-rata itu pakai nama anaknya ya. Iya, nama saya jelek Mas. Oke, Iya. Bu, Ibu ini berapa orang ini yang di apa? Di kelompok ada berapa di orang kelompok nih? itu? Di kelompok kuliner Gandeng Gendong Kunci Rezeki itu ada sekitar 25 orang yang ber-KMS itu sekitar ada 5, yang mandiri ada 20 orang. Oh. Jadi 25 orang itu semuanya masing-masing bikin produk beda-beda. Betul, beda-beda. Oh. Apa nih contohnya ibu-ibu punya apa nih? Ada Kita- tahu bakso, Mana bolen. tahu bakso? Tahu bakso, Oh, terus apa lagi? bolen Mbak Eli. Bolen, siapa yang punya Bolen bolen? apa ya? Itu tuh. Mbak Eli. Oh. Itu ini banget apa? Wajik Mbak Sarina Waje, terus Puding Mbak Yeti, puding, Mbak oke. Mita pastel ayam, Wah, Mbak Isyana tadi bawa apa? Aku nggak tahu.
Oh, bolen sosis. Bolen sosis. Terus Mbak siapa ini tadi? Apa, Bu, disebutin? Mbak Purwati itu pastel dan puding. Pastel dan puding. Ya, Mbak Kenny ini dari Gandeng Gendong Pandan Wangi. Lemper tadi dia bawa lemper. Wes. Saya pengen denger dulu tepuk tangannya dong. Sudah disebutin produknya. Ada yang belum disebut? Yang sudah ikut si bakul Mbak Dias ini kering kentang Mustafa. Dia Oh, selalu kering kentang. selalu COD-an, selalu online penjualannya sudah lumayan. Kemarin juga ikut pameran di Mandala Krida juga. Oh iya. Mbak Yuni ini produk dari apa tadi bawa apa ya tadi? Kue kering. Oh, kue kering. Iya. Oh, kue kering karena dijemur ya, Bu. Ini kan bikin produk-produk kuliner ini distribusinya atau penjualannya di mana, Bu? Semua. Kebetulan kita itu punya link masing-masing ya. Jadi kadang kalau ada pesen bolen gitu ya, Mbak Eli sendiri yang bikin nanti ke mana didistribusikan siapa yang pesan. Kecuali kalau itu pesannya itu di kelompok gitu ya. Jadi saya yang Berarti ini ada kelompok. distribusikan. Berarti sering ada ketemuan atau pelatihan bareng gitu juga ini teman-teman kuliner. Iya. Oh iya. Jadi produksi sendiri-sendiri, punya langganan sendiri-sendiri. Iya, betul. Tapi kalau di kelompok ada nggak? Di kelompok itu kebetulan udah hampir 2 tahun tidak ada. Ya. Dari Pemkot. Kenapa? Nggak tahu ya. Karena kemudian kalah saing juga guys dengan produk-produk yang sudah maju, yang sudah mapan gitu ya. Karena juga kita di aplikasinya Ngelarisi itu belum semua produk yang kita tampilkan. Emang kalau menurut Ibu produk yang maju dan mapan tuh yang kayak apa, Bu? Yang sudah enak mungkin rasanya. Loh, emang ini nggak Ini enak? nggak enak kok. Maksudnya enak semuanya wong produk kita kok ya. Oh iya. Apa yang dibutuhkan biar maju dan mapan? biar nggak kalah gitu apa kira? Pendampingan. Oh, promosi. Apa? Promosinya. Promosi. Terus apa lagi, Bu? Pelatihan. Berarti pendampingan tuh pelatihan kayak gitu ya? Permodalan nomor 1 ya. Beda dong. Pendampingan, pelatihan, terus pemasaran dan promosi. Oke. Oh. Seperti itu. Emang kalau dilarisi, nah itu betul banget. Betul. Saya lebih setuju itu daripada kata butuh modal. Benar nggak? Lo kalau dilarisi kan dapat modal. Benar nggak Betul. ibu-ibu? Iya. Iya. Berarti butuh dilarisi ya ibu-ibu. Iya, betul. Emang sekarang sudah bisa dilarisi dari gimana caranya nih? Ikut apa? Pameran, ikut jualnya apa? gimana? Kebetulan saya waktu November dan Desember itu dapat undangan dari Dinas Koperasi UMKM untuk ikut bazar di Bank BPD. Saya juga sudah menawarkan dengan kelompok saya, ayo yang mau pada titip jual. Saya kebetulan jualan di Bank BPD. Alhamdulillah itu omsetnya 4 hari itu hampir 3 juta. Iya, jadi istilahnya saya membawa produk-produk teman-teman saya ini, tahu bakso, pastel, arem-arem seperti itu, Mbak. Jadi tidak melulu di Karangwaru karena saya punya teman-teman juga yang ada di Bener, di Tegalrejo gitu saya ikutkan gitu loh karena memang itu jadi diajak mereka ya ke luar ya. Iya, kebetulan itu atas nama pribadi saya yang diundang untuk ikut bazar di Bank BPD itu. Oh, lah yang lainnya kok nggak diundang? Kenapa? Karena mungkin belum ikut si bakul kali ya. Berarti ini bener banget ini Bu Endang. Mungkin belum ikut si bakul ya. Yang sudah ikut si bakul siapa Bu? Mbak Ibu. Dias. Ayo monggo, Yuli. boleh kesini dulu. Saya pengen tanya nih, monggo. Dua-duanya boleh. Sambil nemenin Bu Endang. Sini. Monggo. Yang ikut si bakul ini apa sih dampaknya? Ayo, Wah Bu. luar biasa pokoknya. Senang Apa? bisa ikut bazar. Yang Sini, Bu. ikut si bakul, monggo. Iya. Yang sudah ikut si bakul Bu Sinten, Bu Asmani pun. Saya Ibu Dias. Ibu Dias. Ibu Dias. Dan Ibu Bu Yuli. Bu Dias, Ya. produknya tadi apa? Keripik kentang Mustafa. Keripik kentang Mustafa. Ya. Sudah ikut si bakul sejak kapan? Awal 2023. Apa yang sudah didapat? Satu, saya sudah lolos kurasi sehingga kami ini bisa ikut free ongkir melalui si bakul. Sudah bisa free ongkir? Sudah pernah ngirim Alhamdulillah. sampai kemana? Sudah keluar ke Jakarta. Weh, keren, tepuk tangan dong. Dan itu kami untuk lokal seperti kan dengan Jogja kita, dengan Grab, itu kita masing-masing UMKM mendapat 5 kali free ongkir Setiap hari ya.
S dan K berlaku. Iya. S dan Itu ngomong-ngomong ada bedanya nggak waktu nggak free ongkir dengan Ya, ada ongkirnya? Ya sebenarnya begini, sebenarnya kita kalau untuk pemula kami ini itu sangat membantu. Tapi kalau yang sudah beromset besar, saya kira Biasa bisa aja ya. mandiri. Ya. Tapi kalau untuk yang masih awal-awal seperti ini itu sangat membantu. Iya. Artinya ada konsumen yang biasanya pengen beli tapi nggak jadi karena ongkirnya mahal gitu terus jadi Sangat sekarang beli. sering. Iya gitu. karena kebanyakan konsumen saya itu mahasiswa. Oh, Ya. jadi kalau Seneng lihat ya. ongkir gratis tuh Iya, tambah langsung seneng beli. ya. Iya, Bisa iya. nambah nggak jadinya belinya? Misalnya biasanya belinya 1, sekarang karena ada free ongkir beli 2 gitu. Alhamdulillah repeat. Oh, repeat iya, order. repeat. Mau nggak Bu Alhamdulillah. kayak gini Bu? Yang lain pengen nggak? Iya. Iya berarti ikut si bakul kalau gitu Iya, ya. iya. Susah nggak biar dapat itu diajuin ikut dapat free ongkirnya? Oh Susah nggak? tidak, dari Plut sendiri beliau itu melayani kami dengan sepenuh hati. Kami dengan usia yang sudah tanda kutip Remaja, remaja. itu, mereka melayani itu sangat telaten. Ngomong-ngomong Bu, mohon maaf, emang usianya berapa? 50 lebihnya banyak. Oh iya kan, jadi bukan kena usia sebenarnya kita ya. Betul. Kalau kita Terbukti, mau, kita ibu, bisa kok. Ibu bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan terbukti ya. Iya. Ibu sendiri sudah cerita dan nanti teman-teman ini berarti kan semuanya bisa. Iya. Yang jualan wajik, yang jualan apa kita kan bisa free ongkir juga. Iya. Bisa. Kalau Bu Pokoknya- Yuli gimana Bu Yuli? Hah? Iya. Iya. Heeh. Sama karena kami ini bareng. Oh iya, iya, iya. Maksudnya barengannya gimana nih? Bareng ya Oh, ya. ngurusnya. Urusnya. Oke. Dan sebenarnya kalau kita ini aktif datang ke Plutnya itu sangat-sangat terbantu. Iya. Jadi Jangan bukan malu bertanya. bukan daftar si bakul terus diem aja gitu ya, Ya, nggak nunggu bisa. ngunung Nggak bisa, dicolek-colek iya. enggak ya, Nggak, harus nggak. aktif ke sana. Iya, kita juga Oh. harus aktif kita sendiri. Semangat sekali Bu Iya. Ita ini. Seneng aku lihat yang pinter-pinter kayak gini. Ya. Betul. Cerita Deng, kurasinya gimana ceritaku Ya. tentang kurasi produk? kurasi produk Nah, ya. iya. Kita harus tetap ke sana terus nanya sama Mas Wahyu waktu itu Oke. gitu, bagaimana caranya karena kan kita gaptek ya, maksudnya saya sama Bu Dias memang nggak paham banget. Jadi gitu. tanya kok, Jadi ini tanya, udah bagaimana bener caranya, belum gitu kurasinya bagaimana, foto produknya harus seperti apa gitu kan. Nah, Jadi itu. memang harus bolak-balik ke sana. Oke, tapi terbukti. sudah, Ya, terbukti. Sangat Sangat terbantu Terima dan kasih banyak. sekarang produksinya meningkat Ya. jadi tambah semangat Ya, bikin tambah semangat. usahanya. Ngomong-ngomong setelah ini gantian nemenin teman-teman yang lain buat diajarin, mau nggak? Boleh. Mau nggak Nah. ibu-ibu? Ada yang ngajarin? Mau ya? Jadi nanti ibu-ibu yang di sini seperti ibu kita berdua ini bisa langsung daftar. Dan tadi seperti yang disampaikan, kurasi itu kan butuh foto produk juga. Ya. Di sini kita siapkan foto produk gratis. Jadi nanti ibu tinggal bawa produknya, difotoin Jelas. teman-teman, sudah jelas. Iya. Nanti kalau masih kurang atau masih butuh informasi, bisa langsung tanya ke teman-teman Plut yang hadir Gitu. bersama di sini. Aku seneng juga lihat wajahnya ibu-ibu langsung sumringah semuanya. Berarti nanti semangat banget ya. Karena repayu. Nah, Iya, ada Kak. harapan paling enggak. Iya karena juga kita setiap kali kita mengunjungi Ya. pelaku UMKM itu ada sebagian yang memang kita Apresiasi. cicipin, kita apresiasi Kita ya. apresiasi. Nah. Oke. Ya nanti sekarang ibu-ibu berdoa ya dan berpuasa selama 30 hari. Oh ya memang pas Ya, puasa ya. memang. Yuk biar laris gitu loh Betul. produknya ya. Tambah laris. Tambah laris. Oke, matur nuwun Ibu Ya, dan terima nanti kasih. semoga teman-teman di sini dan juga pemirsa bisa tambah pengen, tambah penasaran bagaimana asiknya ikut si bakul. Betul. Jadi tetap di Sarasehan Si Si Bakul. Bakul.
Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Udin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh wis beres, gak bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Nah, Iya. obrolan kita tadi ternyata didengerin loh. Ada yang Kita denger. gibah, gibah tapi terbuka. Iya. Didengerin sama narasumber kita ibu-ibu. Iya, jadi kita tuh ngomong-ngomong tadi sudah langsung didengar narasumber kita. Jadi nanti tinggal minta tanggapan kalau Betul gitu ya. sekali. Nah, yang spesial narasumber kita juga sangat istimewa. Istimewa sekali banget. ketemu dengan ibu-ibu yang ada di sini semua. Iya, yang pertama adalah Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY hadir menemui dan menyapa ibu-ibu semuanya. Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi ketemu ibu-ibu lagi nih 100%. Iya. Mutlak ini, mutlak ibu-ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Matur Iya. nuwun atas waktunya. Iya. Udah tadi tapi sudah dengerin semangat, jadi semangat saya. Sesuai dengan kaosnya warnanya cerah-cerah juga, jadi kayaknya semangatnya untuk naik kelas itu sudah kelihatan gitu. Iya, sudah ada 2 influencer Bu. Weh. Ya, ibu-ibu yang 2 tadi kan yang Iya. menginfluence nanti Bukan yang menjadi lain. anggota Sibakul tapi menjadi agennya Sibakul. Agen. Naik kelasnya seperti itu, jadi agennya Sibakul kan. Oh iya, Betul. Sibakul itu seperti apa sih? Nah, dari ibu-ibu tadi udah cukup kuat. gitu. Yes, Ya. oke. Terima kasih Bu. Ye. Kemudian kita juga ditemani oleh wakilnya ibu-ibu semuanya di DPRD DIY. Wakilnya ibu-ibu bukan sih? Oh iya, emang siapa? Iya, Bapak RB Dwi Wahyu SPD. Ini yang sebentar lagi akan tambah lagi panjang gelarnya. Pak Dwi, hari ini kita di Karangwaru Pak. Ketemunya ibu-ibu, gimana Pak? Ini tergantung ininya Pak. Tergantung amal dan Amal dari badannya. Ini kayaknya lunas. Tahu aja Pak Dwi. Pak Dwi gimana nih di Karangwaru menurut Bapak kenapa pilih sini Pak? Ya yang pertama di sini sebetulnya banyak potensi. Potensinya banyak sekali, hanya mungkin koordinasi antara kebijakan pemerintah dan masyarakat belum optimal menurut saya. Karena kalau potensi sudah ada tetapi pasar kita belum terbuka, ya nanti kita akan terkendala. Oke, kalau gitu nanti kita buktikan sama Oke. minimal sama Pak Lurah dulu ya Pak. Oke. Oke, kita berikan apresiasi dulu dong buat Bu Kadis dan Pak Dwi. Ini waktunya susah loh buat Betul. menghadirkan mereka berdua, Luar beliau berdua biasa ini. bisa hadir bersama kita di Iya. sini, dan kula nuwun untuk Pak Lurah Karangwaru, Bapak Anggit Safrudin AMD. Kula nuwun Pak Lurah. Selamat pagi Mas. Nggih. Ini Selamat datang Pak di Lurah ini Kelurahan tipe ngombyongi. Karangwaru. Soalnya dari tadi tuh pun saya ini, ayo gitu. Pun monggo, monggo. Monggo. Nanti kita tanya potensi yang lain ya Pak, selain yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu ya Pak. Oke, Iya. siap. Iya. Dan satu lagi kita juga menghadirkan praktisi ini yang nanti akan membantu ibu-ibu juga dengan pengalaman beliau. Betul. Kasih tahu gitu loh kayak tadi gimana caranya biar naik kelas itu secara real. Betul, dan ngasih taunya itu pasti enak. Kok enak? Gampang dilakoni. Oh. Pasti kalau Mas Arief itu kalau bilang
ngomongin ibu-ibu itu pakai cara yang praktis, langsung menghasilkan. Namanya juga praktisi gitu ya. Praktisi. Kita menghadirkan Mas Arief Kurnia Rahman. Matur nuwun Mas, hari ini ketemu lagi sama UKM. Iya. Matur nuwun Bu Marta, Mas Aat, Iya. nggih. Bapak Ibu, bapaknya enggak ada nih nggih. Nggak ada. Ibu sekalian nggih. Matur nuwun Bu. Ini Iya. memang semangat luar biasa karena bagi saya yang penting tadi sudah diskusi dengan Pak Lurah bahwa yang penting sebetulnya kita mencari titik kolaborasinya ya Pak Lurah ya. Biar kemudian kita bisa naik kelas kira-kira begitu. Begitu Mbak Marta. Matur nuwun. Oke, kalau gitu kita tanya Pak Lurah langsung deh. Iya. Pak Lurah, ini kalau di ini kota kan, kota di dekat pusat lagi. Ini sebenarnya punya potensi apa saja Pak di sini Pak untuk UKM-nya Pak? Ya, sebelumnya terima kasih, selamat datang di Kelurahan Karangwaru nih Bu Kepala Dinas, Pak Dwi, Mas Arief dan Ibu-ibu semuanya. Kita di Karangwaru sebenarnya kita itu ada pada posisi dekat dengan sumbu filosofi ya Pak ya. Sebenarnya kita punya banyak potensi, yang pertama terkait dengan, pertama tadi udah kita lihat bersama-sama tadi dari ibu-ibu yang punya UMKM, kuliner, kemudian ada batik dan sebagainya. Kemudian kita juga punya potensi sebenarnya alam. Yang sebenarnya alam itu pengen kita kolaborasikan bersama ketika itu menjadi nanti pengembangan wisata berbasis kampung antara objek dengan UMKM yang ada. Alamnya apa Pak di tengah Kita kota Pak? di Karangwaru ini dibelah oleh kali namanya Kali Buntung. Oh. Di belakang ini. Kebetulan di Kali Buntung itu kita sudah mencoba untuk membangun yang namanya dulu Kampung Markisah. Kampung Kalau Kampung Markisah. Markisah, Oh, masih ya. ada tulisannya di depan tadi. Masih ada tuh, sampai sekarang masih aktif alhamdulillah. Kemudian di bawah itu ada Om Simas, Om Mahsinau Masyarakat. Di sana itu tempat pembelajaran masyarakat, juga perpustakaan, juga termasuk dekat untuk pengenalan lingkungan. Nah, harapan kami sebenarnya dengan mengembangkan satu titik itu di Kebun Markisah dan Om Simas itu, pengen biar orang-orang yang datang ke Tugu Kota di pojok itu ngelirik di Karangwaru, harapan kami seperti itu. Kan cuma deket ya Pak Iya, ya. Deket karena banget. potensinya kan luar biasa ketika melihat wisatawan lokal maupun yang pada nongkrong di Tugu itu, bagaimana kalau kita melihat satu petikan aja di Karangwaru menjadi dayu-dayu tarik, bisa dilirik gitu. Tongkrongannya di sana bisa geser ke sini sebentar aja. Dalam 1 minggu misalnya seperti itu. Harapan kami sebenarnya berharap seperti itu. Sehingga kami bersama teman-teman, kebetulan ini kami juga dengan teman-teman forum UMKM kami, yang kebetulan hari ini ketuanya Mas Seno kebetulan tidak bisa hadir. Ini juga sudah mengadakan pendataan dengan teman-teman UMKM yang sampai sekarang aktif, betul-betul aktif. Kita pengen mengembangkan bersama-sama. Ada datanya nggak Pak? Berapa yang aktif Pak? Kita baru mendata yang masuk data, karena data baru minggu kemarin Mbak, karena forum UMKM baru terbentuk Oh. pada bulan kemarin. Jadi data kemarin dengan Mas Seno baru masuk yang lewat Google Meet-nya baru 48 yang aktif yang daftar, yang ikut Google Meet. Tapi ini baru proses berjalan. Karena sebenarnya data yang kami terima itu di tahun 2020 sekitar 200 lebih UMKM yang ada di Kelurahan Karangwaru ini. Dan harapan kami dengan kelompok-kelompok, kalau ibu-ibu ini sudah punya kelompok semua ini, karena mereka tergabung dalam gandeng gendong. Nah, Program kota ya? Ya, dengan pengembangan di gandeng gendong ini kita kolaborasinya ya setiap kegiatan rapat ya wajib harus beli di gandeng gendong kan gitu. Setelah satu ngelarisinnya harus seperti itu. Itu sudah berjalan terus Pak? Sampai sekarang masih berjalan? Itu berjalan sampai sekarang. Dan semua kegiatan yang dilakukan kami di kelurahan, tidak ada konsumsi yang kami beli dari luar. Semua diambil dari masyarakat, terutama dari gandeng gendong. Oh. Gitu. Ada yang sudah pernah kebeli Bu untuk konsumsi rapat? Sudah semuanya? Dibayar nggak? Oh, loh, iya kan? Dibayar dong Mas Ora, dibayar. Loh kita cross check aja. Oh, iya. Pak, tapi punya program apa Pak ke depan Pak? Selain yang tadi itu bentuk nyatanya yang sudah terprogramkan minimal dalam setahun ini tuh UKM apa sih di kelurahan? Baik, terima kasih. Jadi setiap tahun kami itu di Karangwaru, kebetulan saya di Karangwaru 2 tahun, baru 2 tahun. Kemudian kami sudah mencoba untuk mengembangkan ekonomi ini, kami dengan program setiap tahun kami adakan gelar potensi dan UMKM. Itu kami adakan selama 3 hari. Dan kami undang semua UMKM untuk mengadakan display di situ, kemudian di situ kita kolaborasikan dengan budayanya, sehingga kita tidak hanya sekedar menggelar UMKM saja, tapi kita hibur untuk memancing masyarakat biar datang. Nah, disitulah potensi budaya kita tampilkan, sehingga banyak yang hadir, UMKM bisa
berjualan di situ laris. Oh, Itu baik. yang pertama. Yang kedua terkait dengan pelatihan-pelatihan, kami banyak menyasar ke sana. Tadi sampaikan Bu Kurota Ayun bahwa ke depan pengen membuat identik dengan batik Karangwaru. Rabu besok kita mengadakan pelatihan batik untuk membuat satu desain yang kemudian itu diharapkan menjadi satu ciri khas Karangwaru yang nanti diharapkan dengan nyambung dengan sejarah toponim Karangwaru. Di situ ada gambar waru dengan bunga selasih yang menurut ceritanya dulu Karangwaru diambil dari bunga warunya. Bunga selasih itu dulu diambil ketika perjalanan sejarah pada masa Sultan berapa ya dulu lupa saya. Tapi di situ ada dari Karangwaru itu menyediakan menjadi khasnya adalah dawet selasih. Yang Oh, dan itu mau jadiin batik gitu ya? Itu menjadi event di batik di Waru Craft. Oke. Kalau dari Pak Dwi tadi kan poinnya adalah ini hanya butuh sinergi kerjasama kolaborasi. Maksudnya apa sih Pak? Saran-sarannya Pak? Saya sepakat ya. Tapi konsepnya kolaborasi memang seluruh potensi di kelurahan memang harus sinergi betul itu. Karena di kelurahan sebetulnya banyak lembaga. Dan lembaga itu bisa disinergikan. Saya sepakat dengan Pak Lurah tadi bagaimana UMKM karena di sini juga punya kelurahan punya Pok Darwis di sini. Wisatanya sebetulnya luar biasa. Tinggal bagaimana sekarang Pok Darwis itu bisa kolaborasi dengan UMKM. Dan hari ini menurut saya bahwa Pok Darwis belum ada komunikasi dengan UMKM secara intens. Yang harus dipahami bahwa Pok Darwis sebagai pemangku pariwisata itu hanya pasar sebetulnya. Pariwisata kan pasar, dia pasarnya. Lalu pasar ini mau diisi apa? Potensi di sini kan. Ada UMKM tadi yang bergerak bidang pangan, ada bidang sandang, ada bidang kerap, ada situ pasarnya di pariwisata. Hanya hari ini belum terjadi kolaborasi. Selanjutnya kita punya RKP namanya. Kita sudah RKP atau sudah masih rintisan ya. Kalau masih rintisan, bagaimana rintisan itu juga akan mewarnai tadi ada hiburan tadi budaya. Nah, konsolidasi ini yang belum terbangun, Bu. Sehingga ketika bicara satu event itu bisa event dari duitnya Mbak Siwi dari Dinas UMKM, bisa dari Dinas Pariwisata, bisa dari Indak, dari kebudayaan. Kalau itu bisa kita kroyok bersama itu menjadi event yang luar biasa. Sehingga kalau saya melihat bahwa event hari ini hanya event ya sudah itu hanya rutinitas. Tetapi tidak punya target. Tidak punya target. Yang harus dipahami Karangwaru ini juga menjadi penyangga namanya apa? Sumbu filosofi. Sumbu filosofi. Kita dekat dengan Tugu. Kita dekat dengan hotel yang luar biasa yang namanya Tentrem. Saya belum tahu, ada komunikasi belum dengan Tentrem. Sehingga batik-batik ini bisa dong kita kerjasama dengan Tentrem untuk pasang display di sana. Nah ini belum terkonsolidasi betul. Yang kedua tadi bicara tentang bagaimana pasar menciptakan pasar dengan gandeng gendongnya. Ya gandeng gendong itu kan berapa sih sebetulnya gandeng gendong punya target? 1 tahun itu berapa? Kan dia hanya meladeni di kelurahan. Itu aja 1, 2, 3 kali bayarnya lama. Sekarang lama enggak Pak? Sekarang enggak lama? Oh 3 hari. Kalau dulu kan lama banget ya Bu ya. Dulu lama banget. Sekarang kalau tidak lama Bapak Lurah juga harus di pemerintah Kota Yogyakarta 1 tahun itu urusan makan dan minum itu 38 miliar. Pertanyaannya Karangwaru untuk piro? Ya kan? Nah ini harus ada konsolidasi. Sehingga apa? Enggak boleh yang namanya makan minum yang ada di pemerintah kota itu juga ordernya di orang lain. Kenapa tidak
mengoptimalkan UMKM yang ada di Kota Yogyakarta, walaupun katanya baru 45.000 yang tercatat. Ya, tercatat itu mesti sing DNIP. Maka ibu-ibu sekalian, terutama yang UMKM sekarang bergerak dalam bidang pangan, Kemenak sudah instruksi yang bergerak dalam bidang pangan kudu duwe halal. Syaratnya ndek halal apa? NIB. Saya golek utangan wis surat keterangan lurah ora lho. NIB. Sehingga Pak Lurah nggak apa-apa dites wae. Berapa UMKM yang ada di Kelurahan Karangwaru ini yang belum punya halal? Aku punya program, tak loske berapapun. Tur cepet, luwih cepet nggonku mbangane nggone Bu Siwi. Program apa Pak? Program apa? Halal. Oh. Halal. Jadi bisa mengajukan. Bisa dilihat saja. Nek ora nek siji-siji aku gak. Kolektif. Lah, syaratnya NIB. Syaratnya NIB. Nah, nanti kita kolaborasikan dengan prakerja. Lumayan untuk 700. Karena beserta pelatihannya. Gitu. Nah, saya pengen ada punya program NIB halal prakerja. Nanti kita kolaborasikan. Nah, nanti kita bisa komunikasi Pak Lurah. Saya kira itu, Mbak. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Pak Dwi. Ini tadi ngomong-ngomong yang sudah punya sertifikasi halal berapa orang? Hampir semua ya. Tapi ada yang belum ya? Ada yang belum kan? Nanti dikasih tahu berarti ya. Betul sekali. Ada program. Di list, pokoknya tinggal di list, nanti ada program dari Pak Dwi. Iya, ini kan kolaborasi sudah terjadi. Iya. Jadi Bu Siwi nanti yang kuotanya cuma segini sudah kebantu dengan adanya program Pak Dwi gitu ya dan seterusnya. Ini menarik, tapi nanti kita akan bahas juga ya bersama dengan Bu Siwi seperti apa programnya dinas yang juga mensupport. Tapi jangan terlalu sering meminta support, meminta bantuan ya. Kenapa? Karena kita pengusaha. Iya, mandiri. Malu dong, bangga mandiri. ya. Iya, nanti kita walaupun terseok-seok tapi bangga ya. Bangga terseok-seoknya. Loh, itu bisa jadi cerita perjuangan tentang seorang pengusaha ya nanti bersama dengan Mas Arief. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis. Alamatnya cek lagi. Jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. KB wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Ya, semakin semangat ibu-ibu yang ada di sini karena banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan, bisa diraih. Kita buktiin kalau semangat dong. Ayo kita buktiin, kita mau semangatin ibu-ibu kita yel-yel ya Bu. Iya dong. UMKM naik kelas Jogja
istimewa. Luar biasa. Tepuk tangan buat diri sendiri. Iya, karena kita semuanya juga istimewa. Benar sekali. Bagian dari Jogja Istimewa. Tapi seistimewa apa? Iya kan? Kita perlu tahu nih. Kita mau tanya juga kepada Dinas Koperasi UKM DIY itu punya banyak program yang sebenarnya kalau misalnya hari ini nggak ketemu Bu Kepala Dinas aja tuh bisa dilihat nih informasinya di sosial medianya Dinas Koperasi UKM DIY. Ada IG, ada YouTube, ya, ada Facebooknya. Ya, tapi kita mau tanya Bu Kepala Dinas aja deh, Bu Siwi, monggo Bu. Ini kan sini banyak banget kulinernya, tapi juga masih mikro ya, masih perlu ditingkatkan lagi. Nah, Ibu ada saran-saran apa nih kalau dibuat di sini, Bu? Matur nuwun Mbak Marta. Jadi matur nuwun Pak Lurah, Pak Jeki narasumber dan Pak Dwi tentunya yang sangat luar biasa mensupport terhadap koperasi dan UMKM khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Khususan lagi di kota ya Pak ya. Jadi tadi sudah membuat kita itu semangat gitu. Karena melihat ibu-ibu tadi juga testimoninya sangat luar biasa, antusias sekali dan ada sesuatu yang berubah. Naik kelas itu apa sih naik kelas? Banyak yang tanya, bingung naik kelas itu apa ya? Ya kalau saya naik kelas itu mengalami sebuah perubahan ke arah kebaikan gitu, ke arah yang baik. Nggak mungkin naik kelas itu turun atau downgrade gitu. Jadi kalau melihat di Karangwaru ini jadi sangat luar biasa. Kalau saya sering menyampaikan beberapa kali sebetulnya fasilitas apa sih yang ada di pemerintah? Pemerintah itu pasti punya kewenangan atau punya kewajiban bagaimana regulasi. Yang kedua terkait dengan afirmasi, kemana ini programnya harus mengarah. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah partisipasi karena regulasi, afirmasi, keperpihakan kepada para pelaku UMKM, tapi kalau nggak ada partisipasi dari masyarakat, terutama pada para pelaku UMKM, pasti program ini nggak ada gunanya lagi. Pak Dwi sudah support sangat luar biasa, tapi kalau nggak ada yang mau, seperti tadi tawaran ada slot, nggak unlimited ya, untuk NIB, untuk halal unlimited. Tapi kalau kita itu enggak berkomitmen, enggak ada partisipasi, hanya sekedar daftar punya NIB masih ada tindak lanjutnya lagi. Dokumen-dokumennya juga dipenuhi, waktunya tata kalanya juga harus cepat. Jangan sampai ini udah daftar NIB, udah daftar halal si halal, tapi ternyata enggak memenuhi terhadap persyaratan. Tapi saya yakin kalau di Karangwaru karena melihat tadi antusiasmenya sangat luar biasa, pasti ini bisa cepat. Dan kalau kita bicara regulasi, saya akan melihat existing itu sebetulnya kan kalian melihat kondisi dan potensi yang ada di wilayah sini. Kondisinya sangat luar biasa, ada banyak hotel ya, tadi Hotel Tentrem, masih yang di depan banyak sekali hotel. Kalau yang bicara seperti ini apa? Kita saat membuat sesuatu, pasti kita bukan membuat sesuatu tapi nggak tahu pasarnya gitu. Kita balik, sebetulnya yang saya buat ini nanti ada pasarnya nggak ya? Kira-kira apa? Saya ngasih contoh aja. Tadi Bu siapa lupa Mbak, yang membuat baju tadi kayak jumputan segala itu sebenarnya pasarnya di depan kita. Tapi kita siap enggak untuk memenuhi contoh kontinuitas dan kuantitasnya. Kalau Pak Dwi tadi Hotel Tentrem pasangkan di situ, itu bagus. Ada yang lebih keren lagi harusnya. Bisa enggak Pak Lurah kita ketemu bareng dengan Hotel Tentrem atau hotel di sana sini? Karena itu kan butuh seragam untuk pegawainya. Bisa kira-kira enggak? Seragamnya ini juga ngambil dari teman-teman para pelaku UMKM di sekitar sini gitu. Siapa ini yang awal? Pasti regulasinya dari pemerintah. Gitu, pemerintah itu bisa dari provinsi, bisa juga dari kelurahan. Ada kan perizinan ya Pak Dwi ya. Jadi kan minimal ada sih 100, 200, mungkin di sana ada 100 potong, ada beberapa, mungkin ada lagi yang dibutuhkan selain konsumsi mungkin. Nah kalau kita bicara food, snack-snack seperti ini memang kadang hotel, ini yang kemarin saya ngobrol dengan hotel, biasanya ini sana ini manajemennya jadi satu, mungkin satu ibu tapi sudah ada wajik, ada mungkin makanan yang lainnya, ada apa nih, pastel, ada yang jadi satu. Jadi mereka hanya tahu, ya saya kan Bu Ana, tapi produknya ini, kualitasnya seperti ini, karena ini akan rentang lebih mudah untuk komunikasi dan berapa sih kuota yang nanti akan artinya itu perlu sebuah kolaborasi. Jadi kalau ini pasar sebetulnya sudah di depan mata. Bagaimana regulasinya? Regulasi ini akan bisa dibuat, tapi kita juga melihat terhadap kondisi. Kira-kira
produknya ini memang sudah benar-benar bisa dipasarkan di hotel A. Hotel A dan hotel B itu pasti kalau bintangnya beda, nanti pasarnya beda, apa yang diharapkan juga beda gitu. Jadi kan ini menjadi kalau saya bicara regulasi. Bicara afirmasi, terkait dengan afirmasi pasti apa yang tadi dimiliki oleh Pemda, kami dengan Sibakul ada beberapa aspek yang saya sering sekali menyampaikan. SDM, tadi wah buatnya kok kurang bagus, oh saya belum ada NIB, kami ada. Dari aspek SDM ada sana. Bisa melakukan pelatihan, pelatihannya bisa di kelas, bisa melalui inkubator bisnis yang ini memang perlu khusus ya, perlu khusus kita melalui proses kurasi. Kurasi dari kepesertaan aja ini perlu kita kurasi karena bagaimana nanti komitmennya, bagaimana sebetulnya kemampuan yang sekarang dimiliki Bapak Ibu-ibu itu. Terus terkait dengan produktivitas, sering terjadi, ini kayaknya di Karangwaru nggak terjadi, jadi kualitasnya kadang kurang kontinu, mungkin sekarang bagus, warnanya keren, setelah pesen, banyak pesanan, beda-beda, akhirnya ke komplain pasar ini untuk memberikan lebih mereka percaya kepada kita itu nggak mudah gitu. Di saat dipeseni berapa potong atau berapa pack produk yang ibu-ibu produksi pada salah satu lembaga yang mungkin terutama di sekitar sini dulu ternyata tidak sesuai, nanti ini kemana-mana, jangan pesen ke Karangwaru ini produknya seperti ini. Nah ini kan menjadi, maka ini harus kita kuatkan. Mindset seperti ini ada pembelajarannya juga ada nggak? Ada gitu. Nah terkait produktivitas maka ini kita tentang bagaimana fasilitas kami tahun ini ada PIRT, ada halal, meskipun kita belum bisa semuanya. Kalau kita bicara halal tahun 2024 ini per 17 Oktober produk kuliner harus semuanya halal. Tahun 2026 food craft ini juga harus halal. Artinya kita harus dorong menang. Halal itu bukan berarti mendorong kepada satu golongan, tapi ini menunjukkan adalah keamanan pangan. Gampang enggak? Tergantung kepada komitmen tadi, partisipasi kita, seperti apa kesiapan kita gitu. Jadi kalau mau halal pasti NIB syaratnya, nanti dokumen-dokumennya. Kok susah ya nih, ada yang dampingi nanti Pak Dwi tadi udah bisa dampingi enggak? Bisa, asal nanti kita tata ya Pak ya, kita atur. Untuk halal tahun ini kita ada 1.100, yang self declare ada 500, ini 600 self declare dan 500 yang reguler itu yang produk-produk perlu diuji dengan lab, ada memanfaatkan menggunakan daging. Nah untuk yang daging ini memang ngambilnya di mana, rumah potongnya sudah ada sertifikatnya belum, sampai ke arah situ gitu. Terus terkait dengan manajemen, biasanya manajemen keuangan, ini ada fasilitasnya enggak di Dinas Koperasi? Kalau uangnya yang fresh money itu enggak ada, tapi untuk mendekatkan kepada bagaimana pembiayaan yang pas, sebetulnya saya sudah butuh keuangan belum, bagaimana cara betulnya mencatatnya yang memang sudah terpisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan bisnisnya. Nah kami melakukan pendampingan atau BIMTEK terkait dengan pembiayaan, tapi bukan berarti terus, tapi kita hadirkan dari lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan ketemu dengan Bapak Ibu. Yang selanjutnya pasar atau strategi pemasaran, seperti tadi Ibu ada yang dari makanan ya, tiap tanggal 1 sampai 4 kami berkolaborasi dengan Bank BPD, kami mohon izin ke Pak Dirut waktu itu, gimana tanggal 1 sampai 4 tuh banyak karyawan, banyak purnawirawan yang mengambil gaji. Kami Sibakul gelar pasar di sana yang karena mitra Sibakul itu sangat luar biasa, banyak sekali, maka ini kita gilir dan kita kurasi mana sih yang sudah layak untuk di sana. Jadi gantian dengan teman untuk mengenalkan. Moga-moga apa yang sudah dibawa Bapak Ibu-ibu tolong namanya atau kenalkan kepada pelanggannya biar nanti bisa repeat order, mungkin minggu depan sudah ganti bukan ibu lagi karena memang ini kita gilir. Itu strategi pasar. Belum lagi kita di pasar YIA, ada di Plaza di Malioboro yang kita juga nyewa di sana untuk pameran tetap. Nah, selain ada pameran-pameran pasti tidak hanya Dinas Koperasi, mungkin di Kelurahan juga ada lebih-lebih Ramadan seperti ini.
Terus yang selanjutnya tadi, jualannya lewat apa? Lewat WA group, lewat story, lewat ini. Masih bisa ditingkatkan enggak? Masih, tapi yang paling penting nanti bisa kita identifikasi bersama. Dengan apa? Dengan sebetulnya kebutuhan dari bapak ibu-ibu ini apakah cukup dengan WA group atau harus ditingkatkan lagi? Ini tergantung. Sebetulnya ibu-ibu itu mau seperti apa naik kelasnya. Pasarnya ibu itu kira-kira menjangkau yang mana? Kalau mau sampai luar negeri atau mau sampai nasional, kira-kira online-nya atau sistemnya atau IT-nya itu apa yang akan dimanfaatkan? Nah, maka kami pun memberikan fasilitas-fasilitas bagaimana foto produk. Nanti juga sudah bisa di sini saya bawa alat Pak Dwi untuk foto produk. Tidak hanya berhenti di sini. Di Dinas Koperasi kami juga memfasilitasi untuk bisa foto produk. Ada studio mininya untuk memfoto produk bapak ibu-ibu dan tidak ditarik biaya. Jadi monggo silahkan janjian dulu gitu, karena kan kadang kita juga ke lapangan, kadang yang petugasnya juga pas saya minta untuk ngurusi yang lain. Jadi nanti janjian kira-kira di Karangwaru ini ada 5 ibu-ibu namun bawa produk, pengen difoto produk, silahkan hadir di sana. Dan selain itu kami juga membuka layanan-layanan untuk klinik, dalam arti kalau bicara ada koperasinya kami juga ada klinik koperasi untuk konsultasi. Jadi kan ini menjadi bagian yang tadi afirmasi, semoga Dinas Koperasi itu hadir bisa menjawab terhadap kebutuhan permasalahan dari Bapak Ibu atau Ibu-ibu di para pelaku UMKM. Dan yang ketiga, sekali lagi kami mohon partisipasinya Ibu-ibu, karena nggak ada gunanya tadi 6 aspek yang saya sampaikan, pelatihan, meningkatkan, bahkan sertifikasi kompetensi terkait apa yang dibutuhkan kami juga fasilitasi. Produktivitas nempel, HACCP, fasilitasi, MD-nya juga fasilitasi. Promosinya kita fasilitasi, ongkirnya tahun ini kita ada alokasi 3 miliar. Kenapa tadi dibatasi 5? Karena ini juga untuk memberikan dorongan kepada para pelaku UMKM yang sudah bergabung di Sibakul, sekarang sudah 345.000. Artinya ini kan terus berganti terus. Kalau sudah meningkat naik kelas harapannya nanti bisa mandiri gitu. Bahkan kemarin ada di Pasar Kota Gede yang tadinya gabung terus sekarang sudah punya display sendiri. Ini ada yang gimana nih Bu Siwi, bisa keluar apa lanjut? Kalau saya ini keluar karena biar teman-teman UKM yang lain yang belum bergabung bisa bergabung yang free. Nah ini bagian-bagian yang terus kita lakukan ada di Sibakul. Boleh dong kita apresiasi, tepuk tangan. Itu tuh 6 aspek itu semuanya loh sudah dipetakan sama Bu Siwi. Betul kebutuhannya sekali. UKM. Benar nggak ibu-ibu? Semuanya ada kan? Butuh semua kan? Oh tinggal satu, itu one stop shopping gitu loh ceritanya ya. Langsung apa saja ada untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Itu ibaratnya masuk ke sana, Bu produk saya ini, langsung semuanya bisa dipoles. Pokoknya gitu masuk bilang, Bu, saya bingung. Saya bingung, ada yang nemenin nanti pokoknya. Oh iya, bukan saya butuh bantuan ya, saya bingung udah saya bingung selesai. Gitu aja, nanti ada yang bantuin. Ya termasuk hari ini kalau bingung tanya Mas Arief ya. Nah ini. Ini sudah difasilitasi oleh dinas sekomplit itu, selengkap itu. Tapi kan tadi juga butuh pelatihan, butuh pendampingan. Partisipasi yang paling penting. Betul, tanpa partisipasi juga tidak terjadi kolaborasi. Mas Arief butuh masukan-masukan nih dari praktisi. Gimana supaya benar-benar, ini sebenarnya Pak Dwi tadi tuh ya agak gemes gitu loh. Udah banyak loh support, sudah banyak program tapi kadang-kadang kita tuh tidak maksimal gitu memanfaatkan. Ada saran Mas? Jadi matur nuwun Mbak Marta. Bapak Ibu, jadi memang kalau kita bicara UKM Bu, ada istilah unique selling point nih Bu. Ini mungkin nanti bisa diskusi lebih jauh J. Unique selling point itu intinya cuma 2. Satu adalah kira-kira itu apa tuh keunikan produk kita gitu. J. Keunikan produk kita tentunya harus diukur dari ngapunten yang pembeda, yang menjadi pembeda dengan produk-produk yang lain misalnya begitu. Itu satu, bicara produk secara internal. Ada juga Bu, kalau kita bicara unique selling point juga cara sellingnya atau berjualannya. Tadi misalnya Pak Dwi menjelaskan soal kolaborasi. Potensi luar biasa memang, karena memang banyak sekali kalau kita lihat weekend saja, orang-orang datang ke Jogja banyak mboten Bu? Banyak.
Di luar kota mesti banyak, mobilnya banyak enggak? Banyak, macet di mana-mana. Artinya apa? Artinya peluang untuk kolaborasi dalam konteks wisatanya, misalnya itu, terus rintisan budayanya, nggih Pak nggih, ada rintisan budaya melalui berbagai event itu, atau kemudian juga digabung dengan komponen-komponen UKM-nya, produk-produk yang kita punya. Nah, tapi di luar itu karena eranya sekarang sudah digital Ibu, selain tadi Bu Siwi sudah menyampaikan disupport betul dengan Sibakul, mestinya secara mandiri juga kita melakukan ruang promosi digital. Nah kadang, niki ngapunten niki, kadang kita tidak memiliki prioritas. Misalnya begini, antara Facebook dengan Instagram saja misalnya, itu kan berbeda, jabatan. Yang banyak gambarnya lebih banyak Facebook atau Instagram misalnya. Instagram. Artinya kalau kita banyak ngomong soal review gambar, uploadnya harusnya di Instagram daripada Facebook, misal gitu. Tapi kalau ngomong narasinya, bagusnya di Facebook. Kalau kemudian video pendeknya Bu, teng pundi? Nah, teng TikTok. Nah ini kan pembeda. Gimana? Tapi jangan lupa juga bahwa fungsi sosial media itu sifatnya sebetulnya hanya advertising. Paham sih? Hanya mengingatkan sekilas. Tetapi ketika butuh pendalaman produk, mestinya Bapak dan Ibu memiliki yang namanya web nopo landing page kalau bahasa kita. Oke. Jadi ada orang yang tipikalnya pingin tahu saja Bu produknya. Tapi kemudian ada juga orang yang kemudian pingin mendalami. Oke. Ada attention, ada interest, kira-kira begitu. Ada yang lebih pingin interest, lebih jauh. Nah monggo apakah nanti bisa langsung diarahkan ke marketplace terkait misalnya selain Sibakul mungkin yang lain, tapi mungkin Sibakul menjadi prioritas juga nggak apa-apa. Tapi jika memungkinkan juga dibuat yang namanya web Ibu atau informasi mengenai produk dari Bapak dan Ibu sekalian. Karena mau tidak mau web itu sifatnya pasif, yang aktif tetap sosmednya. Gitu nggih. Jadi ini yang mungkin menjadi pembeda Mbak Marta dan Mas Aat. Gitu dulu nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Tambah pinter Ibu-ibu. Unik selling point. Apa mereka ya? Jadi pokoknya misalnya pembeda lah ya. Ket biyen kok wajik kok kotak ngono ngopo kok ora digawe kepiye ngene ya, bentuke waru lah itu misalnya wajike. Khusus waru, karang waru, wajik waru, bentuknya waru. Kan unik jadinya. Oh, yang ini salah satu yang bikin unik itu adalah produk-produk UKM yang sudah dipilih contohnya oleh Pak Dwi misalnya. Pak Dwi ini sepatunya produk UKM nggak Pak Dwi? UMKM kan? Langsung diangkat itu loh ya. Coba lihat bajunya Bu Kepala Dinas. UMKM nggak Bu? UMKM. Oh warna kromo yang kemarin ya langsung. Weh beautiful loh. Oh dikasih pelatihan terus hasilnya dijahit terus ini aku mau tanya ini dibeli apa dia gratis. Oh ini juga bikinan UKM. Oh jadi ini kalau yang sudah disebutkan Mas Arief tadi ada USB-nya pasti tertarik kan customer ya. Loh yang saya pakai juga ya. Ini juga UKM ya. Ini juga. UKM apa? Ibu saya. Yang ibunya juga UKM ya. Iya. Oke. Nah itu contohnya ternyata punya dampak dipilih orang tahu bedanya sehingga itulah yang menjadi kekhasan kita bahkan setelah itu dicari-cari gitu ya. Pokoknya ibu-ibu tambah pinter habis ini langsung daftar Sibakul biar seperti ibu kita yang tadi sudah cerita bisa dapat free ongkir, bisa dapat pelatihan dan tentunya tambah pinter, tambah naik kelas. Iya, semangat ya ibu-ibu. Setelah ini ya, jangan pulang dulu dan kita tutup dulu biar ibu-ibu bisa langsung daftar Sibakul. Betul sekali. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Dari Sarasehan Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Yuk kita semuanya para pelaku UKM tetap semangat. Kita semangati UMKM naik kelas Jogja istimewa.